Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Fitria Dewi Ramadhani dari kelas 10 kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan hukum Newton untuk memenuhi tugas fisika. Penemu hukum Newton adalah Isaac Newton yang lahir di Inggris pada tanggal 25 Desember tahun 1642. Newton dilahirkan secara prematur. 2 minggu sebelum Isaac lahir, ayahnya yang bernama Isaac Newton meninggal dunia, sehingga nama dia diambil dari nama ayahnya sendiri. Kehidupan masa kecilnya sering mengalami sakit-sakitan. Saat dia berusia 3 tahun, ibunya yang bernama Hannah menikah dengan seorang pendeta. Nah, tetapi Isaac tidak tinggal bersama ibunya dan tetap tinggal bersama neneknya. Pada tahun 1659, Isaac kemudian King's College di Grantham, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia anak yang rajin belajar ketimbang bermain seperti anak-anak lainnya. Ketika di Universitas King's College, dia mendapatkan beasiswa karena kepandaiannya dan keadaan keluarganya yang kurang mampu. Kemudian Isaac melanjutkan pendidikannya ke Trinity College di Universitas Cambridge dengan niat menjadi pendeta gereja Inggris pada usia 18 tahun. Isaac lulus tahun 1665. Tak lama sebelum wabah pes yang dikenal sebagai Black Death melanda London. Pada tahun 1666, ia menemukan ide yang sangat besar, yaitu pada siang hari dia membaca dan merenungkan teori Copernicus, Galileo, dan Kepler tentang orbit bumi di bawah pohon apel. Sebuah apel jatuh menimpanya dan dia langsung mengambil kesimpulan bahwa bulan juga mempunyai daya tarik karena bulan tidak jatuh ke bumi sama seperti apel yang dikenal dengan gravitasi. 7 tahun kemudian, dia baru mendapatkan jawabannya. Mulai bosan berkutat dengan alam semesta, Newton mulai melakukan eksperimen tentang cahaya. Newton mengawali penjelajahan sains dengan dasar pemikiran Galileo, analytical geometry dari Descartes, dan hukum Kepler tentang gerakan planet yang ada di otak. Ketiga orang inilah yang disebut Newton dengan raksasa-raksasa yang menggendongnya. Newton memformulasikan 3 hukum yang mengatur semua gerakan atau fenomena dalam alam semesta, dari galaksi di jagat raya sampai elektron berputar mengelilingi nukleus. Hukum gerak Newton mampu bertahan 3 abad, dan hukum Newton hingga saat ini masih melegenda dan sering dipergunakan. Jadi, hukum Newton ditemukan oleh Isaac Newton. Penemuan ini kemudian Newton tulis di bukunya Mathematical Principles of Natural Philosophy. Buku tersebut masih sains, terbit pada 1687 silam. Hukum Newton yaitu hukum yang menjelaskan tentang hubungan gerak dan gaya yang diakibatkan oleh gaya itu sendiri. Hukum Newton terdiri dari 3, yaitu hukum Newton 1, hukum kelembaman, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 berbunyi, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan cepat, gerak lurus, beraturan, atau konstan. Nah, ini adalah contoh penerapan hukum Newton 1, di mana benda yang tidak diberi gaya akan tetap diam di tempat dan tidak bergerak sama sekali. Ini adalah contoh hukum Newton 1 yang kedua, yaitu benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan gerak lurus yang beraturan atau konstan. Contohnya yaitu jika kita menarik kertas ini secara perlahan, maka koin akan ikut dengan kertas tersebut. Jika kita menarik kertas dengan cepat, maka koin akan terjatuh ke dalam gelas yang berisi air dengan kecepatan yang konstan. Selanjutnya adalah hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan arah tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ini adalah contoh penerapan hukum Newton 2, di mana jika mobil diberi gaya kecil, maka mobil akan melaju dengan lambat. Tetapi jika mobil diberi gaya dengan besar, maka mobil akan melaju dengan cepat.
contoh 3 adalah setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang muncul dengan berlawan arah yang besarnya sama. Ini merupakan contoh penerapan hukum Newton 3 di mana kita memberikan gaya aksi kepada tembok dan tembok memberikan gaya reaksi yang sama besarnya kepada kita. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.